variabel acak, fungsi probabilitas, sama fungsi distribusi binomial. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh, kalian kan udah pernah ujian karya tulis ya? Ada yang ujian karya tulisnya penelitiannya kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang campuran. Kan ada 3 macam jenis penelitian. Nah, untuk yang penelitiannya berupa kuantitatif, itu biasanya judul skripsi, judul karya tulis. Judul karya tulis itu misalkan hubungan antara metode belajar core dengan metode belajar problem solving. Nah, itu nanti kalian akan menggunakan seperti apa, korelasi persennya seperti apa, kemudian uji homogenitasnya seperti apa, itu kuantitatif tuh. Nanti ketika kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, ke kuliah, nanti kan kalian akan diminta untuk membuat skripsi penelitian akhir. Jadi nanti kalian akan diminta untuk milih tuh mau seperti apa, mau kuantitatif kah, kualitatif kah, atau campuran gitu kan. Atau bisa juga R&D, Research and Development. Kalian membuat suatu karya atau membuat suatu produk, nah itu masuknya ke R&D. Nah, kalau misalkan di sini kita gunakan statistik itu untuk mengasumsikan data tersebut, data yang kita ambil tuh sudah layak digunakan nggak sih? Bisa nggak sih mewakili seluruh populasi yang ada? Kan kita kalau misalnya mau meneliti itu nggak, misalkan kita mau meneliti tentang varian COVID nih di DKI Jakarta misalkan. Nggak mungkin dong kita ngambil semua orang sampel di DKI itu sebagai sampel kita. Pastinya kita hanya memilih sebagian atau memilih beberapa yang menurut kita udah mewakili secara keseluruhan gitu maksudnya ya. Jadi pasti hanya beberapa sampel aja. Nah, maka dari itu, karena yang diambil hanya beberapa sampel, maka kita butuh kelayakan sampel tersebut. Apakah dia layak untuk menjadi sampel, apakah dia layak gitu kan untuk keseluruhan populasi, maka kita butuh asumsi. Asumsi apa aja yang dibutuhkan? Asumsi normalitas, asumsi homogenitas, dan asumsi-asumsi lainnya yang diperlukan sesuai dengan yang kalian butuhkan untuk teliti gitu ya. Nah, kalau di sini ada 2 jenis statistik inferensi, statistik parametrik sama statistik non-parametrik. Kalau misalkan statistik parametrik, dia butuh asumsi normalitas. Jadi dia tuh kayak ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran data, apakah data tersebut nih menyebar normal atau enggak normal. Maka dia butuh asumsi normalitas. Kalau misalkan untuk yang statistik non-parametrik, dia nggak butuh dicari normalitasnya. Tapi walaupun dia nggak butuh normalitas, nah dia di sini kalau misalkan nanti kalian kan ini buat pengetahuan aja ya, seandainya nanti dia nggak butuh normalnya atau homogenitasnya, nah nanti dia biasanya diubah diubah dulu nih sampelnya tuh diubah dengan suatu uji tertentu yang menghasilkan nanti dia akan menjadi normal gitu loh. Ini agak sedikit rumit untuk menjelaskannya karena memang ini harusnya kalian belajarin tuh di statistika dasar semester 1 ketika kalian kuliah. Tapi waktu itu sih pernah diskusi sama Pak Haris ya. Kenapa sih ini statistik pelajaran yang ini nih udah di anak SMA gitu kan ya. Kalian kan nggak dapet logika kan ya. Logika yang sebagian, beberapa, terus modus ponen. Itu kan di TPS ada tuh. Kalau misalkan kalian di TPS penalaran umum tuh ada soal-soal seperti itu. Tapi di sehari-hari kalian belajar matematika, itu tuh nggak ada. Kelas 10, 11, 12 tuh kalian nggak belajar logika, tapi justru kalian belajar statistik. Nah, harusnya ya kalau dulu waktu saya SMA, itu sih juga. Padahal logika kan dibutuhkan untuk bernalar dan di TPS diujikan. Kalau misalkan statistik, ini mungkin untuk memenuhi SKL kali ya, ujian sekolah kalian untuk kelulusan kalian. Kalau untuk TK UTBK juga ini nggak terlalu dikeluarkan soal-soalnya gitu ya, tapi nggak apa-apa kita pelajari aja, paling ada pengetahuan awal lah, pengetahuan umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan kita ya. Ini konsep variabel acak. Mungkin kalian udah pernah tahu variabel, kan kalau di persamaan kuadrat, di aljabar itu ada variabel ya. Variabel yang kalian ketahui apa nih?
Biasanya X kuadrat gitu ya. Nah, kalau di sini variabel itu ada definisinya, suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal, itu namanya variabel. Ya, maksudnya nilai tidak tunggal tuh apa sih? Maksudnya dia banyak gitu loh. Contoh, misalkan di sini ada bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10 berapa aja, Gia? Sebutin coba, Gia. 1, 2, 3, dan selanjutnya, Bu. Iya, 1 sampai 9 berarti ya, karena kurang dari, nggak pakai sama sampai 9. Nilainya nggak tunggal dong, ada 9 bilangan. Nah, itu disebut juga variabel di sini. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Jadi bukan tergantung huruf aja ternyata ya. Selama ini kan kalian mengenal, oh kalau misalkan variabel itu koefisiennya misalkan 2x kuadrat, berarti variabel itu mengikuti koefisien. Biasanya kan kalian gitu ya. Nah, sekarang kita punya definisi baru tentang variabel, yaitu variabel itu suatu besaran, jadi dia besaran yang memiliki nilai tidak tunggal, gitu. Selain itu, variabel acak di sini ya, variabel yang kita pelajari variabel acak. Variabel acak itu ada dua hal. Yang pertama variabel acak diskrit sama variabel acak kontinu. Bedanya apa? Kalau misalkan variabel acak diskrit, contohnya itu sederhananya misalkan data kelahiran. Kalau data kelahiran misalkan apa ya? Data kelahiran misalkan data kelahiran di RWA misalkan. Nah, data kelahiran RWA itu misalkan ada 7 RW misalkan. Ada RW 1, ada RW 2, ada RW 3, RW 4, RW 5, 5 aja deh, kebanyakan. 5 ya, misalkan 5 RW. Yang lahir itu misalkan di RW 1 ada 3 anak. Kemudian di sini ada RW 2 ada 2 anak. Terus di sini ada 1 anak, di sini ada 1 anak, di sini ada 2 anak. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh nilainya, nilai angka kelahirannya, ini jumlah kelahiran, ini data RW-nya. Jumlah kelahirannya tuh bilangan bulat semua, 3, 2, 1, 1, 1, 2. Kita buat tabel frekuensi, di sini aja ya. Tabel frekuensi yang kita buat, jumlah kelahiran, ini frekuensinya. Jumlah kelahirannya ada 3 ya. Yang anaknya 1, ada berapa orang? Ada 2 orang kan, kalau di statistika, kalian udah belajar statistika ya, buat bikin frekuensinya, berarti tinggal kita lihat aja, pakai turus 2 orang. Kalau yang lahirnya 2 orang, 2 anak, ada 2 juga, di RW kedua sama RW kelima. Yang 3 anak, di RW 1 doang, ada frekuensinya ada 1. Jadi jumlah kelahiran 1 anak ada 2 frekuensi, 2 kelahiran ada 2 frekuensi, yang jumlah kelahiran 3 ada 1 frekuensi. Ini namanya data apa? Data tunggal atau data kelompok? Masih ingat nggak statistika? Data tunggal apa data kelompok? Tunggal. Tunggal. Beda dengan variabel acak kontinu. Kalau variabel acak kontinu contohnya misalkan apa ya? Misalkan kalau tinggi badan, kan tinggi badan ketika kalian bisa ada koma-komanya yang nggak pasti valid. Misalkan tinggi badannya 170, tinggi banget ya. 165 misalkan. Nah, itu nggak pasti valid 165. Kadang tuh ada komanya lebih 165,2 gitu. Jadi kita coba ambil data tinggi badan. Kalau data tinggi badan, misalkan Dimas deh, Dimas data kamu berapa Dimas tingginya? 180. 180. Yakin? Oh, Beneran? Beneran, Dim? kalau nggak salah. Tinggi banget. 180 komaan itu nggak berapa nggak? Nggak tahu. Ya udah saya lebihin aja ya 180,2 misalkan. Is? Tingginya berapa, Is? 160, Bu. 160,5 lah ya. Ini kita ambil acak aja ya. Misalkan terus berapa lagi? Jody. Jody berapa Jody? 173, Bu. 173. Saya ambil acak ya. 4. Misalkan
Akil, 172, Bu. 172. Kemudian siapa lagi ya? Akmal deh. 5 orangnya cukup. 177, Bu. 177. Nah, oke. Kalau misalkan di sini data tinggi badannya ini saya tambahin koma nih. Nah, sekarang kita mau buat tabel frekuensinya. Tabel frekuensi tinggi badan sama frekuensinya kalau kalian lihat di sini bisa kita kelompokkan nih. Kelompoknya itu adalah misalkan rentang dari 100 berapa ya? Misalkan rentang dari 159. Ini saya tambahin ini biar angkanya bagus ya. Ini 161. Nah, misalkan ini 160 sampai 165, 166 sampai 170, kemudian 171 sampai 175, 176 sampai 180. Frekuensi untuk 160 sampai 165 itu kan ada 1 orang, ya kan? Di sini ada 1 orang. 166 sampai 170 itu ada 0, ya kan? Nggak ada kan? Ini 0. Kemudian 171 sampai 175 itu ada 2 orang. 176 sampai 180 ini saya kurangin ya, 179 misalkan. 176 sampai 180 berarti ada 2 orang gitu. Nah, kalau kalian lihat ketika kalian gunakan data yang hasilnya bukan bilangan bulat, maka kita buat dia menjadi data kelompok, ya kan? Dia ada rasionya, ada intervalnya. Sedangkan kalau di sini datanya bilangan bulat, maka di sini datanya akan berupa data tunggal. Jadi itu yang membedakan antara acak diskrit sama variabel acak kontinu. Di mana kalau dia variabel acak diskrit, nilainya tuh bisa dihitung. Kita dengan cara menghitung. Kalau ini dengan cara mengukur. Jadi kan tinggi badan diukur kan, bukan dihitung kan. Masa ya kamu ngitung 1 cm tambah 1 cm tambah 1 cm kan enggak kan, langsung gitu loh. Set diukur dapat nilai tinggi badannya. Jadi intinya apa? Intinya variabel acak diskrit itu adalah berupa bilangan bulat. Tapi kalau variabel acak kontinu berupa bilangan real atau real tulisannya. Bisa juga real, bisa juga i-nya double. Apa beda bilangan bulat sama bilangan real? Ada yang tahukah? Bilangan real itu apa contohnya? Apa Kil? Bilangan real. Yang 1, 2 itu, Bu. Itu termasuk bilangan bulat nggak? Kamu Iya, bisa sebutin nggak bilangan real tuh contohnya selain bilangan bulat apa? Jangan cacah. Bilangan cacah. Selain itu? Prima, Bu. Prima. Terus? Ada lagi? Udah kali, Bu. Oke, yang lainnya? Ada yang bisa sebutin, Irfan mungkin? Akar juga masuk kan, Bu? Akar juga masuk. Akar tuh apa sih? Rasional atau irasional? Irasional, Bu. Iya, betul. Irasional. Jadi bilangan real itu, jadi bilangan itu terbagi menjadi 2. Bilangan real sama bilangan yang tidak real atau bilangan imajiner. Ya. Nah, bilangan real itu tuh mencakup bilangan bulat, masuk real, kemudian akar tadi irasional, rasional, kemudian bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat terbagi lagi menjadi bilangan positif, 0, dan bilangan negatif, gitu. Bilangan asli, dia mulai dari 1, bilangan cacah mulai dari 0. 0 upper B, yaitu di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, itu nih. Kalian harus pelajari juga konsep bilangan ya, karena di TPS ada teori bilangan, ada operasi bilangan. Kalau operasi bilangan saya yakin pada bisa. Karena kan cuma tinggal mencocokkan pola aja. Tapi kalau teori bilangan, itu harus konsepnya, sifat-sifat dari bilangannya seperti apa. Oke, lanjut ke sini. Jadi tadi itu variabel acak diskrit sama variabel acak kontinu ya. Nah, variabel acak itu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Jadi nanti
nanti akan berkaitan sama peluang nih di sini ya. Dimana kalau variabel acak dinyatakan dengan huruf besar. Kalau nilainya, ya beda ya, ini variabelnya. Kalau nilai dia huruf kecil. Kalau misalkan variabelnya huruf besar. Itu untuk dari segi penulisan. Oke. Contoh nih, contoh yang pertama. Kevin melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Kevin adalah, jadi kita disuruh cari variabel acak dari pelemparan 1 kali. Ini termasuk diskrit kan? Kenapa termasuk diskrit? Coba. Karena dia bisa dihitung, ya nggak? Dadu ada berapa? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nilai variabel acaknya. Dari dadu, dia bisa dihitung. Hasil yang mungkin diperoleh Kevin berarti ya udah ini X besar ya, variabel acak harus huruf besar. Nilainya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu jawabannya. Gitu deh. Jadi kita harus tahu dulu variabel acaknya dulu ya. Yang kedua, Farel melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Farel mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Nah, berapa jadinya untuk variabel acaknya? Variabel acaknya berarti banyak hasil angka yang diperoleh nih. Pertama, kamu tentuin dulu nih. Kalau 1 keping uang logam dilempar sebanyak 2 kali, ruang sampelnya itu berapa sih? Ruang sampel uang logam ada apa aja, Is? Seribu, 500, 100, 200. Satu keping uang Dari logam. 1 keping uang logam itu terdiri dari angka dan gambar. Ini nih ruang sampel. Kan kalau dibalik cuma 2 bagian kan, yang 1 angka, yang 1 gambar. Gitu kan? Ya nggak? Nah, dia mau dilempar 2 kali. Kalau misalkan kita lempar pertama, ada kemungkinan dapat angka, ada kemungkinan nggak dapat angka. Betul ya? Berarti di sini, kalau misalkan Farel mengamati banyak hasil angka yang diperoleh, jadi variabel acaknya itu adalah X-nya, adalah angka nih, hasil angka yang diperoleh. Kita lempar angka 1 kali. Ada kemungkinan dia nggak dapat angka, ya kan? Lempar lagi 1 kali lagi, kan disuruhnya 2 kali ya. Kelemparan kedua, nggak dapat angka lagi. Berarti kalau misalkan lemparan 1 nggak dapat angka, lemparan kedua nggak dapat angka, maka hasil angkanya adalah 0, ya nggak? Kemungkinan pertamanya 0 nih pakai logika ya. Jelas maksudnya? Kemudian kita lempar lagi nih, ini percobaan kedua. Percobaan kedua kita lempar sekali, keluar angka. Lempar kedua kali, nggak keluar. Yang keluar gambar. Berarti kemungkinan hasil angka yang keluar ada 1 di antara 2 kali lemparan. Jelas? Kemudian percobaan ketiga kita lempar lagi. 1 kali lagi kita lempar, keluar. Kita lempar lagi yang kedua kali, bisa jadi angka lagi. Maka kemungkinan angkanya ada 2 kali keluar. Gitu. 3 mungkin nggak mungkin karena lemparannya ada 2 kali. Jadi banyak hasil angka yang diperoleh, yaitu adalah 0, 1, sama 2. Paham nggak nih kira-kira nih? Ini butuh logika. Jadi kalian kalau untuk, nanti kan kita belajar peluang ya. Kita harus tahu dulu X-nya, variabel acak diskritnya harus tahu dulu, biar kalian bisa nentuin peluangnya berapa. Ada yang bingung kah? Pak Is bingung nggak, Is? Bu, saya masih Ngerti, Bu? Oh, Kansa masih bingung ya, Kansa yang ini ya? Iya, Bu. Oke, ini paling enak nih kalau misalnya PTM percobaan gitu kan ya, keluar berapa kali nih. Nah, misalnya kamu lempar nih, jadi itu kan 1 keping logam ya, ada angka sama ada gambar. Ada uang nggak ya? Oke nih, kelihatan nggak? Ini uang 1000-an nih. Kelihatan, Bu. Nah, ini kan gambar nih, depannya gambar. Terus yang ini angka, ya kan?
Nah, kalau ini saya lempar nih, kan disuruhnya lempar 2 kali. Pas saya lempar, dia ada kemungkinan dapatnya angka. Sekali ini dapat angka. Ada kemungkinan lagi dapatnya gambar. Nah, berarti kemungkinannya ketika saya lempar 2 kali percobaan, itu angka sama gambar gitu loh. Jadi kemungkinannya bisa keluar angka sama gambar. Lemparan pertama dapatnya angka, lemparan kedua dapatnya gambar. Terus kemungkinannya lagi bisa dapat gambar gitu. Jadi ketika saya ngelempar 1 kali dapatnya gambar, berarti kan nggak ada angka kan? Di sini nggak ada angka nih. Maka kalau nggak ada angka, nilai variabel acaknya 0. Gitu kan, Sa? Karena diminta hasil angkanya. Paham maksudnya? Ini pas yang keluarnya gambar itu pasti 0 ya, Bu, yang munculnya. Tapi pas giliran gambar ada 2 kemungkinan, itu 1 sama 2 gitu, Bu. Kalau misalkan hasil gambar, berarti kalau yang ditanya hasil gambar, ada kemungkinan gambarnya nggak keluar juga kan? Dapatnya 0. Ada dapatnya, jadi yang pertama nih, kalau pertanyaannya gambar ya, tadi yang kalau hasil gambar, berarti kan ada kemungkinan angka-angka yang keluar. Kalau angka-angka yang keluar nggak ada gambar. Kalau nggak ada gambar berarti 0. Kalau misalkan yang keluar angka gambar, berarti kan ada gambarnya 1. Maka 1. Kalau misalkan yang keluarnya gambar-gambar, berarti ini ada 2 gambar, berarti 2. Gitu kan, Sa. Jadi pakai logika sedikit sih. Kalau Paham, ini Bu. kalau ini gambar ya, kalau yang angka berarti gambar-gambar, angka gambar, sama satu lagi angka-angka. Ada 2 angkanya. Gitu maksudnya. Jelas gak nih sampai sini? Paham, Bu. Yang tadi yang cuma 0 itu yang gambar-gambar ya, Bu? Iya, yang gambar-gambar. Kan nggak ada angkanya. Oh ya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. Oke. Next, yang ketiga. Coba yang ketiga ya. Saya minta 1 orang nih. Paham nggak nih? Nabel, variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh adalah sebanyak 4 kali. Mana Nabel? Lah, tiba-tiba menghilang dia. Kalau gitu Mirza deh, Mirza. Variabel acak yang menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh. Berarti 0 sampai 4 ya, Bu? Iya, betul. 0 sampai 4 berarti kan 0, 1, 2, 3, 4. Karena ada kemungkinan kenapa 0. Bisa jadi ketika dia dilempar 4 kali, angkanya nggak ada. Cuma gambar doang yang keluar. Gitu. Ya. Oke. Berarti Mirza udah paham nih. Mita, yang B berapa? Variabel acaknya berapa nih? Berarti sama kayak yang A ya, Bu? 0, 1, 2, 3, 4. Betul. 0, 1, 2, 3, 4. Terakhir, Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Nah, ada yang mau coba terakhir? Berapa aja Kak X-nya? Ini perlu ditunjuk ya. Bu, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Terus 4. 4 kan udah. 4 udah ya? 4, 6. 8. 8. 10, 12. 9 ada nggak 9? Ada, Bu. 9. Lagi. 10 tadi udah disebut 10. Terus? 12. 12. 14 nggak ada. 15.
15. 16 nggak ada. 16 nggak? 16, 4 kali 4. Oh iya, 4 kali Dan 4, 16. 16. 18. 18, oke, 6 kali 3 ya. 20. 20. 20. 24. 24. 25. 25. 27 nggak ya? Berapa lagi coba? 2 lagi. 36. Sebelum 36? Berapa tuh? 32 ya? 6 kali 5 dong. Iya, 3. Nah, ini ruang sampelnya nih. Ruang sampelnya. Variabel acak ya. Ruang sampelnya apa? Sampelnya 2 buah dadu. 2 buah dadu itu ada 36 kan? 6 kali 6. Nah, itu kamu coba buat tabelnya. Yaitu 1 kita dapat 1, 2, 1 kali 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 6. Kan gitu ya. 8 bisa 2 kali 4 atau 4 kali 2. 9, 3 kali 3. 10, 2 kali 5 atau 5 kali 2. Dan sampai kita dapat variabel acak keseluruhan dari hasil mata dadu tersebut gitu. Jadi intinya kalau misalnya untuk menentukan variabel acak, kalian harus bisa juga menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Dari ruang sampel tersebut nanti kalian akan bisa menentukan variabel acaknya. Gitu deh. Ini contoh variabel acak diskrit. Kalau variabel gimana? Kalau variabel acak kontinu misalkan jumlah kendaraan yang dilalui pada suatu persimpangan jalan. Nah, itu gimana cara kalian buat menghitung jumlah kendaraan itu ada banyak ya? Nggak bisa dihitung X-nya, nggak bisa 1 kendaraan, 2 kendaraan, 3 kendaraan. Nah, itu harus dibatasi. Misalkan jumlah kendaraan yang dilalui di persimpangan dari jam segini sampai jam segini baru bisa dihitung gitu. Itu baru nanti akan menjadi variabel acak diskrit. Jadi variabel acak diskrit itu dia bisa 6, di sini ada 3, di sini ada 5, ini ada 5, ini ada berapa? Ada banyak ya. Gitu maksudnya. Itu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu yang tadi yang saya katakan. Sampai sini ada yang bingung? Bu, saya kurang paham yang Rina, Bu. Maaf. Yang Rina itu variabel menyatakan hasil kali kedua ini harus digambar sih. Saya stop share dulu ya. Kita pakai. Jadi, kelihatan nggak nih sekarang? Ada 2 dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kamu buat aja dulu tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan ini 1,1, ini 1,2, dan seterusnya. 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 2, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Nah, kamu tinggal lihat di sini. Tadi kan variabel acak X itu menyatakan hasil kali kedua dadu. Berarti kalau misalnya hasil kali kedua dadu, ya kamu kaliin aja 1 kali 1, 1. Terus 2, 3, ya, 4, 5, 6. Ini kita kaliin. Kemudian mana lagi? Ini udah digunakan di 1 kali 2, berarti nggak usah kita. 2 kali 2 juga udah. 2 kali 3 udah. 2 kali 4 yang belum. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian 2 kali 5, 10. 12. Ya, Hansa ya? Jelas nggak nih? Paham nggak?
Ini langsung aja kamu kali-kaliin 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, terus di sini oh ada 9 di sini ya. Nih berarti 8 9 dulu. Habis itu 3 4 12 3 5 15. 3 6 18. 4 1 udah, ini udah, 16 belum. Berarti 16 dulu sebelum 18. Kita tulis 16 baru 18. Kemudian 20. Ya, 20. Kemudian 24. 4 kali 6. Ini udah, 25. Kemudian 30. Ini udah. 24, 30, 36 terakhir. Gitu, ini hasil kalinya. Paham, Bu. Terima kasih. Oke. Jelas ya. Jadi ini untuk menyatakan variabel X menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Seperti itu. Ini bisa saya stop share. Sekarang kita masuk ke bagian peluangnya. Peluang variabel acak. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit itu bisa disajikan dalam bentuk 3 hal. Yang pertama bisa tabel, yang kedua grafik, ataupun fungsi. Jadi seperti ini ya lambangnya nih. P buka kurung, X besar itu menyatakan variabel acak, X kecilnya itu merupakan nilai dari variabel acaknya. Gitu. Jadi ini fungsi. Udah ya, ini rumusnya nih. Cuman satu ini doang kok, fx sama dengan px sama dengan. Ingat pakai, karena ini ngaruh nih. Nanti ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan. Jadi kalau untuk distribusi peluang variabel acak diskrit itu menggunakan sama dengan. Kalau nanti peluang variabel acak kumulatif untuk yang diskrit nanti akan menjadi lebih kecil sama dengan. Lanjut ya, contoh. Diana sebuah dadu variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Berarti kita harus menyatakan dulu variabel acak X-nya itu apa sih? Nah, maka ini bisa kita tuliskan variabel acak X-nya. X sama dengan mata dadu yang muncul dari sebuah dadu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini variabel X-nya. Kemudian kita diminta untuk mensajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel grafik fungsi. Tapi kita nyari peluang pertama dari munculnya mata dadu yang nilainya sama dengan 1. Jadi sama dengan 1/6. Jelas ya, ini berkaitan sama yang sedang kalian pelajari di matematika dasar nih. Jadi kalau kalian belajar peluangnya, kalau di sini tuh belajar distribusinya. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan mata dadu yang keluar ada 2, berarti 1/6 ya. Karena 2 yang muncul berarti 1 dari 6. Dan seterusnya, sampai peluang mata dadu yang muncul 6. Berarti 1/6 juga. Nah, mau kita buat dalam bentuk tabel. Kalau kamu mau buat dalam bentuk tabel, cara menuliskan dalam bentuk tabel itu seperti ini. X, kemudian kita buat fx-nya, fungsi peluangnya, mulai dari berapa? Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Untuk nilai fx-nya di sini 1/6. Ini fx nih, ini fx, ini fungsi peluangnya. Sama dengan 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ini cara membuat dengan tabel. Untuk cara membuat grafiknya kita batang aja. Ini kan Y, ini X ya. Berarti untuk Y-nya itu sama aja kayak fx, karena di sini 1/6. Kemudian untuk X-nya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita gunakan aja diagram batang. 1, nih 2, nih 4, 5, 6. Gitu deh. Udah selesai ini cara grafik. Kemudian terakhir fungsi. Kalau misalkan fungsi, cara gini doang, fx sama dengan 1/6. Untuk
X sama dengan untuk, nih saya kecilin aja deh, gamut. Fx sama dengan untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 2, untuk X sama dengan 3, dan seterusnya sama dengan 6. Gitu. Ini cuma cara menulis ya, cara menyajikan. Sajikan di variabel acak X dalam bentuk ini. Jadi cari dulu peluangnya berapa, setelah dapat peluangnya baru disajikan dalam bentuk tabel, grafik, sama fungsi. Gitu deh. Atau nih ada nih yang bagusnya ya. Dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk fungsi. Seperti itu. Ini namanya Bu Lydia, Bu. Untuk fungsinya itu jadi harus diurutin semua gitu atau boleh kayak fx satu aja nggak? satu. Ini kayak saya juga kayak gini boleh kok. Berarti fx 1/6, untuk x sama dengan 1 gitu, Bu. Oke, Bu. Ini kalau rajin ya kayak gini dibuatnya, jadi ada 6. Sudah ya? Nanti ini saya share aja. Next, distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Nah, untuk peluang variabel acak X yang kumulatif ini artinya nanti di sini kalian menggunakannya lebih kecil sama dengan. Jadi, kumulatif itu kan ada gabungan dari semua variabel acak diskrit ini kita jumlahkan jadinya. Jadi misalkan X lebih kecil, misalkan X lebih kecil sama dengan 1. Maka nanti tergantung ruang sampelnya nih, kalian harus perhatikan ruang sampelnya. Misalkan ruang sampelnya berupa dadu kan ada 6. Kita mulai dari F0, pasti dari F1. Karena nggak ada 0 di dadu. Gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik juga untuk ruang sampelnya. Jadi di sini harus hati-hati mengambil peluangnya ya. Jadi harus dilihat dari ruang sampelnya. Kalau misalkan X lebih kecil sama dengan 2, maka jadinya F1 tambah F2 sampai sini. Paham ya? Jadi ini rumusnya. Oh ya, ini ada kesalahan penulisan, harusnya ini F besar ya. F besar C sama dengan peluang variabel acak X lebih kecil sama dengan nilai variabel acak X kecil, tutup kurung, sama dengan F0 plus F1 plus FC. Sampai di ini, sampai batasan sini. Gitu. Lanjut. Kita ke contoh. Di sini saya kasih contoh 1, nanti kamu silakan kalian jawab ya, kita ambil nilai. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu, variabel X menyatakan mata muncul. Tentukan nilai dari F1. Nah, pertama kamu buat dulu ruang sampel dari pelemparan sebuah dadunya. Pelemparan sebuah dadu itu ruang sampelnya kan ada 6. Ya, berarti variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Ini ruang sampel dadu, atau saya singkat S aja ya. Ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu yang muncul ada 6 juga kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini variabel acaknya, yang ini adalah ruang sampelnya. Tentukan nilai dari F1. Maka kalau kita mau menuliskan untuk bagian yang A, F1 sama dengan peluang variabel acak yang muncul lebih kecil sama dengan 1. Gitu cara menuliskannya. Maka di sini jawabannya gini. 1 sama dengan 1/6. Selesai. Gitu. Kalian kerjakan nih F2, F3 berapa? Coba F2. Siapa F2 yang mau coba? Saya, Bu. Oke, Vito. Berarti PX kurang dari sama dengan 2. Berarti F1 ditambah F2. Oke, jadinya? 1/6 tambah 1/6. Jadinya 1/3. 1/3. Oke, ini Vito yang C. Cinta mau coba, Bu. Oke, Cinta. F3 PX kurang dari sama dengan 3
F1 tambah F2 tambah F3, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, jadi 1/2. Oke, sebentar ya. Tadi siapa aja sih? Wawa. Oh. Di awal ada Gia ya, sama Faiz. Sama siapa lagi yang udah jawab? Di awal-awal? Saya lupa nih, belum dicatat. Oke, next dulu ya. Skipping uang logam dilempar 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Berarti berapa nih? Ruang sampelnya? Tonton dulu ruang sampel. Iya, siapa tadi? Mirza. Mirza. Ruang sampelnya berapa, Za? Berarti ruang sampelnya 0 sampai 2 ya, Bu? Ruang sampel itu angka sama gambar dong. Oh iya, angka sama gambar. Oke. Kemudian, kalau untuk variabel Variabelnya berarti 0 sampai 2, Bu. 0, 1, 2. Terus? Terus sekarang F0-nya. F0. Oke, F0-nya? Berarti sama dengan P X kurang dari sama dengan 0. Sama dengan P0. F0. F0. Sama dengan 1/4. 1/4. Kenapa 1/4? Karena Ini ruang sampelnya bukan angka gambar, tapi angka-angka, angka gambar, gambar angka, sama gambar. Gini ya cara menuliskannya. Karena apa tadi, Mirza? karena yang muncul angka, nggak muncul angka sama sekali, itu cuma ada 1 kali dari 4. Ya, Bu. Yaitu? Yang gambar-gambar. Iya, gitu ya. Jadi maksudnya ya, sini gambar-gambar, nggak ada angkanya nih. Berarti kalau misal nggak ada angkanya, 0 kan dia kan. Berarti adanya cuma 1 dari 4, 1/4. Tuh. Thank you, Mirza. Terus siapa lagi? Saya mau, Bu. Oke, siapa? Cyril, Bu. Oke, silakan, Cyril. Berarti yang B itu F1 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 1. Oke, jadi? Berarti peluang X sama dengan 0. F0. 0 plus F1. F1. F0 berapa F0? F0-nya 1/4. F1. F1-nya 2,5. 2/4 atau setengah ya. Terus jadinya? Jadinya 3/4. 3/4. Oke. Kenapa 2/4, Cyril? Karena yang muncul angka dan gambar itu 2 kali, Bu. Iya, di sini penjelasannya kalau misalkan dia F1 ya, di sini F kecil 1, itu artinya angka yang muncul sebanyak sekali itu siapa sih? Angka gambar sama gambar angka. Jadi ada 2 nih. Berarti 2/4. Maka untuk F jawabannya 3/4 gitu ya. Atau distribusi peluang acak kumulatif diskrit untuk 1 itu sama dengan 3/4. Oke, thank you, Cyril. Yang ketiga. Mau, Bu. Ansa, oke. Ya, jadi kalau yang C, F2 sama dengan P X kurang dari 2 dengan F0 tambah F1 tambah F2. F0-nya 1/4, F1-nya 2/4, F2-nya itu 1/4 juga karena angka sama angka itu cuma 1 dari 4 kemungkinan. Kalau ditambah hasilnya jadi 4/4, yaitu 1. Oke, kalau kalian perhatikan di sini nih, ternyata variabel acak diskretnya itu sampai semuanya ya, sampai 2. Ini kan 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ini sampai 2 nih. Peluangnya itu adalah sama dengan 1. Bisa mengambil kesimpulan kalau peluang pasti terjadi itu dari mulai X sama dengan 1, sama dengan 0 di sini ya. Acaknya 0. 0 sampai 2 FXI itu hasilnya sama dengan 1. Ini merupakan sifat dari peluang nih. Peluang itu
0 sampai 1 ya. 0 tidak terjadi, 1 pasti terjadi. Gitu. Jadi ini semuanya kejadian nih, 0, 1, sama 2. Maka nilainya sama dengan 1. Gitu. Jelas? Ini salah satu contoh. Kita pelajari contoh-contoh lainnya lagi. Bisa lanjut dulu ya. Sebentar lagi soalnya waktunya. Nah, ini yang mau saya katakan nih. Sifat-sifat distribusi peluang. Hanya 2 sifatnya. Yang pertama, sifatnya itu udah kalian kenal nih. Ketika peluang, yaitu peluang itu bersifat 0 sampai 1 kisarannya. 0 tidak mungkin terjadi, 1 pasti terjadi. Yang kedua, sama seperti contoh yang C, ini kamu jumlahkan, nilai peluangnya akan menjadi sama dengan 1. Itu merupakan sifat yang kedua dari sifat distribusi peluang. Dari sifat ini, nanti kita akan bisa menggunakan untuk mengerjakan contoh soal berikutnya. Oh, diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X berikut, yaitu kalau misalkan variabel acaknya mulai dari 3, dapat nilai peluangnya sepertiga. Variabel acak 4, K per 9, variabel acak 5, 2K plus 1 per 18, variabel acak 6, peluangnya 1 per 6. Maka tentukan nilai K dan tentukan nilai P, X lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini nih, jadi kita apa sih belajarnya tuh ngaruhnya di lebih besar sama dengan, sama lebih kecil tuh maksudnya apa ya? Kalau misalkan lebih kecil itu kumulatif, lebih besar juga nanti akan kumulatif juga. Tapi gimana caranya? Nanti kita lihat ya. Kalau di sini kan kalau lebih kecil mundur ke belakang ya. Mana nih? Nih, kalau kalian lihat sama dengan 2 misalkan, dia mundur ke belakang, 1 dulu baru 2. Kalau nanti saya minta lebih besar sama dengan 2, maka kalau lebih besar sama dengan 2 berarti artinya 2, F2 ditambah F3 ditambah F4 tambah F5 sampai F6. Jelas? Jadi sampai ruang sampelnya. Kalau misalkan X lebih besar sama dengan misalkan, berarti F4, F5, F6. Kalau di sini lebih besar sama dengan 2 ada nggak? Nggak ada. Gitu. Nggak bisa yang ini untuk soal ini. Jelas ya? Nah, bisa kerjakan yang ini. Tentukan nilai K-nya. Nilai K-nya gimana caranya? Kita gunakan 2. Kan kalau misalnya kita jumlahkan hasilnya sama dengan 1. Kita gunakan untuk menentukan nilai K. Sigma Fxi mulai dari, di sini X-nya sama dengan 3 ya. X sama dengan 3 sampai itu nilainya akan menjadi sama dengan 1. Di mana untuk F3 ditambah F4, ditambah F5, ditambah F6 dengan 1, maka F3-nya sama dengan 1/3. F4-nya sama dengan 1/9. F5 sama dengan 2K plus 1/18. Untuk yang 6 berarti plus 1/6 sama dengan 1. Udah selesai deh. Ini tinggal kamu apa ini? Kali 18 aja biar gampang ya. Kita kali 18. 18 bagi 3 kali 1, 6. 18 bagi 9, 2K. 18 bagi 18, 1, 2K plus 1. 18 bagi 6, 3 sama dengan 18. Jumlahin semuanya, 2K tambah 2K, 4K. 6 tambah 1, 4, 6 tambah 1 tambah 3, 10 ya. Sama dengan 18, jadi 8. Maka K-nya sama dengan 8 bagi 4, 2. Gitu, selesai deh. Dapat nilai K-nya sama dengan 2. Misalkan kita udah tahu nih K-nya 2, kita bisa menjawab soal yang ini, yang berikutnya. K sama dengan 2, berarti ini artinya 2/9. Kalau ini artinya 5/18. Gitu ya. Maka kita bisa gunakan untuk menjawab, hitunglah nilai P X lebih besar sama dengan 5. Artinya lebih besar. Berarti yang lebih besar dari 5 siapa? F5 dan F. Gitu deh. Udah F5-nya berapa? F5-nya 5/18. F6-nya adalah 1/6. Kamu totalin jumlah 18. Berarti
3 sama dengan 8/18. Kita sederhanakan bagi 2 ya bisanya. Bagi 2, 4/9. Gitu. Mudah ya? Ada yang bingung? Untuk soal ini? Latihan ya? Masih ada waktu nggak nih? Latihan lagi ya. Ada yang bingung kah untuk soal ini? Ibu, maaf Bu, aku tadi baru habis dari ke toilet. Itu kenapa tiba-tiba bisa 1, Bu? Sama dengan ini. 1, kenapa? Itu dari sifatnya. Sama dengan 1, ya. Sifat distribusi peluang ada 2. Nah, sifat kedua ini kalau dijumlahkan menjadi sama dengan 1. Kumulatifnya kita jumlahkan hasilnya sama dengan 1. Ya. Iya. Oke, Bu, makasih. Oke. Kurang lebih ada 5 soal nih, lumayan buat kalian coba-coba. Kalau bisa jangan dititu lagi ya orang-orangnya ya, yang udah jawab aja tapi jawabnya dalam hati aja ya. Oke, kita coba latihannya sekarang. Nomor 1, variabel acak X menyatakan banyak gambar nih. Pada pelemparan 2 keping mata uang logam, tentukan nilai dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Ini berarti masih diskrit ya. Nomor 1 nih, gimana caranya? Ayo, siapa yang mau coba? Atau nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih. Siapa yang mau coba? Silakan bebas ya. Bu, aku mau coba. Safira nomor berapa? Yang 1 aja. Safira nomor 1. Semuanya tuh gimana nih? Yang A dulu. Ya udah A dulu. P. Oh, berapa? Berarti kan langsung aja, Bu. 1 Ya, ruang sampelnya dulu deh. Ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya kan berarti angka gambar angka, gambar. Oke. Terus X-nya berarti 0, 1, 2. Oke. Ini harusnya kurang awal ya. Tapi agak susah gitu buatnya. Udah, oke. Jadi, berapa nih X sama dengan 0? Berarti 1/4. Iya, 1/4 ya, jelas ya. Karena di sini yang 0, maka langsung 1/4. Oke, thank you Safira. Yang B-nya? Cepet aja. Pure deh. Pure? Berarti 2/4 jadi setengah. Oke, 2/4 sama dengan setengah. Yang C-nya? Aku mau Bu C. Siapa nih? Itu berarti C-nya 1/4 ya, Bu? Tunggu. Namanya siapa? Nashwa, Bu. Nashwa Livia.
Itu berarti yang C, PX sama dengan 2 sama dengan 1/4. Oke, karena yang keluar adalah gambar-gambar ya, 1 dari 4. Oke. Ini jawabannya. Mudah kan? Nomor 2, Dewi Ibu, melakukan pelemparan. Aku mau, Bu. Siapa nih? Farah. Farah Bu. ya? Oke, nomor 2 ruang sampelnya apa, Farah? Berarti ada 1 sama 1 kan 2. Terus bisa 3, 4 bisa. Oh, kamu langsung ya? Ini ruang Iya, Bu. sampelnya 2 buah mata dadu, maka kalau dibuat ruang sampel pakai tabel aja ya. Yang tadi nih. Saya stop share dulu deh. Nah, ini kalau misalkan untuk apa tadi? X-nya menyatakan soalnya tadi. X menyatakan jumlah kedua mata dadu, berarti dijumlahkan ya. Nah, berarti berapa aja itu jumlahnya? Berarti bisa 2 sampai 12, Bu. 2 sampai kalau dijumlahkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya benar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini jumlah kedua mata dadu nih. Kan soalnya itu adalah Dewi melakukan pelemparan mata dadu, X-nya menyatakan jumlah kedua mata dadu. Karena jumlah kedua mata dadu, maka nyatakan hasil X yang mungkin. Berarti ini cuma X-nya aja berapa ya, bukan peluang yang ditanya. Tapi variabel acak X yang mungkin, yaitu ada 2 sampai 12. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nomor 3, siapa yang mencoba nomor 3? Ini kombinasi atau permutasi? Mengambil 3 butir kelereng sekaligus. Silakan, nggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu benar. Bu, saya mau coba, Bu. Oke, silakan. Aska, Bu. Aska. Ya, Aska gimana, Kak? Sampelnya ada berapa? Bu? Kenapa, Aska? Oke, dah, Bu. Ini sampelnya 7 ya, Bu? Sampelnya 7 dari berapa nih? 4 tambah 3. 4 dari kuning, ya, 3 dari hijau. Oke, di sini kan dari dalam kantong tersebut diambil 3 butir ya. Ini kombinasi atau permutasi? Kombinasi ya, Bu? Kombinasi. Nah, variabel acak kan banyak kuning yang terambil. Berarti kalau misal kelereng kuning yang terambil, ruang sampelnya 3 dari 7 berarti ya? Oh iya. 7C3 ya. Ini NS-nya. 7C3. Karena di sini mau diambil 3 kelereng dari 7 Kak. 7C3. 35 ya, Bu? 35. Oke, terus kita tentukan variabel acak X-nya. Variabel acak X-nya banyak kelereng kuning yang terambil. Berarti ada kemungkinan berapa aja tuh? 4 ya, Bu? Variabel acak X. Bisa kemungkinan 3-3-nya nggak ada kuning kan? Iya. Berarti 4. 0 dulu dong. Iya, 0 ya. 0, 1, 2, 3. Ya, jadi maksud saya gini, kita tentuin dulu variabel acak X-nya. X-nya itu sama dengan berapa aja. Kalau misalkan pertama kan 3 butir kelereng sekaligus nih, kita ambil. Oh, nggak ada kuning. Semuanya nggak ada kuning. Berarti variabel acak X pertama 0. Ya, 0 sampai 7 ya, Bu? Sampai 7. Kuningnya ada berapa? Kuning di sini ada 4. Ada 4. Jadi nggak mungkin 7 dong. Kalau 7 dia udah bercampur sama hijau. Kan yang difokuskan cuma X-nya kuning doang. Banyak kelereng. 4 doang ya, Bu? Iya. Cuma 0 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Karena ketika kamu mau ngambil kelereng 3 sekaligus, kalau untuk 0, berarti 3-3-nya nggak ada kuning. Kalau kita mau ambil 3 sekaligus, ada 3 itu ada 1 kuning. Kemudian kalau misalkan 2,
2 itu ada kemungkinan kelerengnya itu adalah dua-duanya kuning gitu kan. 3, tiga-tiganya kuning. Nah, 4, kenapa sih kelereng? Tapi kok bisa 4 gitu kan? Bisa jadi untuk kelereng sekaligus itu, nah untuk yang 4-nya ini adalah, di sini 4-4-nya itu semua kepake gitu loh. 4 kuningnya kepake semua gitu. Jadi kenapa sih kombinasi? Karena kuning yang kita pakai, kuning 1, kuning 2, kuning 3 sama kuning 4 itu sama gitu kemungkinannya. Makanya di sini pakai kombinasi. Tapi untuk variabel acaknya, walaupun 3 butir kelereng sekaligus, maksudnya adalah 4 kuningnya itu kita pakai, kita gunakan gitu. Jadi kemungkinan variabel acak X-nya 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4. Walaupun nanti X-nya nanti akan menjadi 3, karena di sini cuma 3 doang gitu ya. Tapi tetap nulisnya 4. Ya, ini hanya dari segi penulisan. Kemudian apa tadi? Tentuin variabel acaknya, sampelnya udah. Kita lihat soalnya, X sama dengan 0. Jadi kalau untuk X sama dengan 0, maka di sini ada yang bisa jawab PX sama dengan 0 berapa? 4C0 kali 3C3 per 35 ya, Bu. Oke, betul. 0 dari 4 ya, di mana dia kuningnya nggak ada, berarti 3-3-nya akan berwarna hijau. Dari 3 dibagi dengan Totalnya ya, semua totalnya, atau langsung aja. Ya udah tulis dulu deh, C37 ya, 35. C40 berapa, Aska? 1 per 1 ya, Bu. 1, C33, 1. Jadi jawabannya 1 per 35 gitu. Ini untuk peluang di mana 3-3-nya bukan kuning, tapi jadi warnanya hijau semuanya. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk soal seperti ini, variabel acak X-nya nanti kalian akan belajar juga variabel acak marginal. Jadi nanti kalau di sini kan cuma 1 kemungkinan ya. Jadi X-nya menyatakan banyak kelereng kuning yang jauhnya itu nggak ada penulisan apapun, nggak ada aturan main apapun. Nanti ketika misalkan variabel acak X menyatakan banyak dan variabel Y menyatakan banyaknya kelereng hijau yang nah, itu ntar akan menggunakan distribusi marginal. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Jadi ada 2 variabel acak. Kalau di sini kita cuma menggunakan 1 variabel acak. Kita baru belajar 1 variabel. Ya. Oke, thank you Aska. Kemudian berikutnya PX sama dengan 1. PX sama dengan 1 berarti ada 1 kuning. Jadi gimana tuh kalau ada 1 kuning? Saya tunjuk aja deh ya. Coba Alisa, 1 kuning gimana Alisa? Alisa, halo. Ibu, maaf, setahu aku ini udah jam istirahat. Tadi harusnya selesai jam 8.50, istirahatnya sampai jam 9. Oh gitu. Maaf ya, saya baru lihat jadwal yang baru nih, berarti udah lewat ya? Ya udah, oke, kalau gitu nanti latihannya kita besok-besok lagi ya. Ya, 12 MIPA 5, saya nggak tahu beneran deh. Saya pikir sama kayak jam 9. Oke deh, thank you ya semuanya. Kita tutup sampai sini dulu. Kita tutup akhiri dengan hamdalah. Amin. Semoga kalian bisa menambah ilmu dari sini. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nanti PDF-nya di-share ke e-labs atau? Iya, ntar saya share di labs ya. Nanti latihannya dicoba.